Jika kamu masih berpikir bahwa vitamin D hanya penting untuk tulang, maka kamu salah besar. Karena penelitian terbaru menunjukkan vitamin D juga punya hubungan erat dengan jantung. Kekurangan vitamin D bukan hanya membuat tulang rapuh, tetapi bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, bahkan gagal jantung. Jangan abaikan video ini, karena saya akan ceritakan kisah nyata tentang seseorang yang hampir kehilangan nyawanya akibat serangan jantung. Dan ternyata salah satu penyebab tersembunyi ada pada kekurangan vitamin D. Bayangkan seorang pria bernama Budi, usia 46 tahun, seorang pekerja kantoran yang sibuk. Ia jarang keluar ruangan, sering lembur, dan lebih banyak beraktivitas di depan komputer. Setiap hari ia mengonsumsi makanan cepat saji, jarang makan ikan atau sayur, dan hampir tidak pernah berjemur. Ia merasa sehat-sehat saja, meski kadang mudah lelah. Suatu pagi, saat sedang rapat, Budi tiba-tiba merasakan nyeri dada hebat yang menjalar ke lengan kirinya. Ia dilarikan ke rumah sakit dan dokter mengatakan ia terkena serangan jantung. Setelah serangkaian pemeriksaan, hasil laboratorium menunjukkan kadar vitamin D dalam darahnya sangat rendah. Dokternya berkata, "Budi, kekurangan vitamin D bisa menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi jantungmu." Kisah Budi adalah gambaran nyata dari hubungan vitamin D dan kesehatan jantung yang sering diabaikan. Selama bertahun-tahun, vitamin D dikenal sebagai vitamin tulang, tetapi kini para ahli menemukan kaitan kuat antara vitamin D dan sistem kardiovaskular. Menurut WHO tahun 2021, penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Faktor risikonya banyak, mulai dari merokok, obesitas, diabetes, hingga hipertensi. Namun penelitian 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa defisiensi vitamin D juga berperan. Bagaimana caranya? Vitamin D berperan mengatur kadar kalsium tidak hanya di tulang tetapi juga di otot, termasuk otot jantung dan di dinding pembuluh darah. Jika kadar vitamin D rendah, regulasi kalsium terganggu. Hal ini bisa menyebabkan pengerasan pembuluh darah, aterosklerosis, yang meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Studi dari Journal of the American College of Cardiology tahun 2019 menunjukkan bahwa orang dengan kadar vitamin D rendah memiliki risiko penyakit jantung lebih tinggi dibanding yang cukup vitamin D. Harvard Medical School tahun 2020 juga menegaskan bahwa defisiensi vitamin D dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah dan gagal jantung. Kembali ke kisah Budi, ia mengaku jarang terkena sinar matahari. Padahal sinar matahari adalah sumber utama vitamin D. Tubuh kita memproduksi vitamin D ketika kulit terkena sinar matahari pagi. Tetapi gaya hidup modern membuat banyak orang kehilangan kesempatan ini. Vitamin D juga punya hubungan dengan tekanan darah. Studi dari Hypertension Journal tahun 2018 menemukan bahwa vitamin D membantu mengatur hormon renin yang berperan dalam mengontrol tekanan darah. Kekurangan vitamin D membuat sistem ini terganggu sehingga tekanan darah cenderung naik. Kisah nyata lain datang dari seorang ibu bernama Rini, 55 tahun. Ia sudah lama menderita hipertensi, tetapi meski sudah minum obat, tekanannya sulit terkontrol. Setelah diperiksa, ternyata kadar vitamin D dalam darahnya sangat rendah. Setelah diberi suplementasi vitamin D dan rutin berjemur, tekanan darahnya lebih stabil dan ia merasa lebih bertenaga. Namun, kontroversi juga muncul. Tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang sama. Beberapa studi menyatakan suplementasi vitamin D tidak selalu menurunkan risiko serangan jantung secara langsung. The Lancet Diabetes and Endocrinology tahun 2019 menyebutkan bahwa vitamin D bukanlah obat ajaib untuk jantung, tetapi tetap berperan penting sebagai faktor pendukung. Dengan kata lain, vitamin D bukan pengganti gaya hidup sehat atau obat, tetapi kekurangannya bisa memperburuk kondisi jantung. Selain tekanan darah, vitamin D juga berpengaruh pada peradangan. Kekurangan vitamin D membuat tubuh lebih mudah mengalami peradangan kronis. Peradangan ini bisa merusak pembuluh darah dan mempercepat terjadinya aterosklerosis. Penelitian di BMJ tahun 2019 menegaskan bahwa kadar vitamin D rendah berkaitan dengan tingginya penanda peradangan dalam tubuh. Kembali ke Budi. Setelah menjalani perawatan, ia mulai rutin berjemur 15 menit setiap pagi, mengonsumsi ikan, telur, dan susu fortifikasi, serta mendapat suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter. Beberapa bulan kemudian, kondisinya membaik. Ia berkata, "Saya baru sadar, sinar matahari sederhana bisa membantu melindungi jantung saya." Hal ini sejalan dengan penelitian di European Heart Journal tahun 2020, yang menemukan bahwa orang dengan kadar vitamin D cukup lebih jarang mengalami gagal jantung. Vitamin D membantu otot jantung bekerja lebih efisien, mengurangi stres berlebih, dan menjaga ritme jantung tetap stabil.
Masalahnya, defisiensi vitamin D sangat umum, bahkan di negara tropis. WHO tahun 2020 melaporkan bahwa lebih dari 50% populasi di Asia memiliki kadar vitamin D rendah. Penyebabnya bukan karena kurang matahari, tetapi karena gaya hidup yang lebih banyak di dalam ruangan, pakaian tertutup, dan pola makan rendah vitamin D. Studi dari Nature Reviews Cardiology tahun 2021 menyebutkan bahwa suplementasi vitamin D bisa memberi manfaat tambahan pada pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi, terutama mereka yang sebelumnya defisiensi. Namun, suplementasi harus sesuai anjuran dokter, karena konsumsi berlebihan bisa berbahaya bagi ginjal. Kisah nyata lain datang dari seorang lansia bernama Pak Hendra, 70 tahun, yang mengalami gagal jantung. Ia mudah lelah, sesak napas, dan sering masuk rumah sakit. Setelah dicek, kadar vitamin D-nya sangat rendah. Setelah mendapat terapi vitamin D, kondisinya membaik, ia lebih jarang kambuh, dan kualitas hidupnya meningkat. Semua kisah ini mengajarkan kita bahwa vitamin D bukan hanya soal tulang, tetapi juga tentang jantung. Vitamin D membantu menjaga tekanan darah, mengurangi peradangan, mendukung fungsi otot jantung, dan melindungi pembuluh darah. Jadi apakah vitamin D benar-benar berhubungan dengan kesehatan jantung? Jawabannya adalah iya. Vitamin D bukan obat utama untuk penyakit jantung, tetapi kekurangannya jelas meningkatkan risiko. Dengan kadar vitamin D cukup, tubuh memiliki perlindungan tambahan terhadap hipertensi, serangan jantung, dan gagal jantung. Pesan penting untukmu adalah jangan abaikan vitamin D. Jangan hanya fokus pada kolesterol, gula darah, atau garam, tetapi pastikan juga kamu mendapat cukup vitamin D. Caranya sederhana, rajin berjemur di pagi hari, konsumsi makanan sumber vitamin D, dan gunakan suplemen jika perlu sesuai anjuran dokter. Kisah Budi, Rini, dan Pak Hendra memberi pelajaran jelas. Jantung yang sehat tidak hanya ditentukan oleh olahraga atau diet rendah lemak, tetapi juga oleh sesuatu yang sering kita lupakan, yaitu vitamin D. Jangan tunggu sampai serangan jantung datang baru sadar pentingnya sinar matahari pagi.